Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. So guys, pada kalian yang menonton video ini, walau di mana juga kalian berada, semoga di dalam keadaan yang sehat ya. Jadi untuk kali ini kita akan mereview ya, yang mana perlawanan Timnas Indonesia menentang Qatar. Semalam Timnas Indonesia disajikan dengan kekalahan. Nah, saya tidak menyalahkan pemain-pemain Timnas Indonesia karena saya telah menyaksikan bagaimana kekuatan mereka. Tetapi kenapa pasukan Timnas Indonesia bisa dikalahkan di Qatar semalam, guys? Jadi bila melihat di sini dikatakan ada kaitan rapat dengan kecurangan yang telah dilakukan oleh wasit. Jadi Qatar sebagai tuan rumah sudah pastinya inginkan Qatar menjadi juara ya, ataupun menang dalam perlawanan itu. Mereka juga saya rasa tidak mau maruah mereka tercalar. Jadi mungkin salah satu pendekatan yang mereka gunakan adalah dengan menggunakan wasit untuk mencari punca untuk melemahkan kekuatan pasukan Timnas Indonesia. Lagipun semalam ada beberapa perkara ya yang Indonesia dirugikan, yaitu satu penalti, 2 kartu merah, dan Sintayong kartu kuning dan war dari Thailand. Nah, jadi ini perkara-perkara yang betul-betul menjurus kepada keberpihakan kepada Qatar. Mungkin sebelum ini mereka ya, Qatar sudah melihat video-video perlawanan-perlawanan yang disertai oleh Timnas Indonesia. Nah, jadi di situ mereka mungkin tidak dapat melawan secara fizikal ataupun pemain antara pemain, tetapi mereka menggunakan kaedah kecurangan, menggunakan wasit untuk mengalahkan Timnas Indonesia. Saya rasa begitulah itu, sebab saya yakin sangat guys, Timnas Indonesia boleh menang perlawanan semalam. Dan apa yang saya lihat juga di masa kedua, pemain handalan Timnas Indonesia, Ivan dan juga Ramadan Sananta, mereka kedua-duanya dikenakan kartu guys. Dan tidak tahulah selepas ini di Piala AFC ini mereka rasanya tidak dapat bermain disebabkan awal-awal sudah dikenakan kartu merah. Dan ini satu kekuatan yang akan menjadi kurang ya pada Timnas Indonesia. Bayangkan semalam tinggal 9 orang sejak pemain yang mempertahankan Timnas Indonesia. Ini disebabkan oleh perkara-perkara yang remeh, yang mungkin perkara ini boleh dibincangkan, tetapi ya apabila melihat inilah cara untuk menjatuhkan ataupun mengalahkan Timnas Indonesia, salah satu perkara yang mereka gunakan adalah menggunakan wasit. Jadi guys, kalau wasit seumpama ini kan berterusan ya, Qatar lah menang sampai bila-bila, sebab orang gunakan wasit itu untuk melemahkan pihak lawan. Jadi itulah Piala AFC ini betul-betul penuh dramatis saya tengok ya. Jadi apapun di sini kita tengok apakah perkara-perkara yang dikaitkan dengan wasit yang menyebabkan Timnas Indonesia kalah semalam. Jadi ini pandangan-pandangan orang yang melihat ya, sebab perlawanan semalam itu disaksikan oleh ramai orang ya, seluruh dunia. So pastinya mereka akan mengesan, dapat kesan apa yang telah dilakukan oleh wasit. Sebab sekarang ini Timnas Indonesia menjadi perhatian ya. Jadi dengan perkara-perkara seumpama ini orang sangat sensitif dan juga sangat melihat dengan teliti. Jadi apapun di sini, keputusan menjijikkan wasit Nasrullah yang bikin Timnas Indonesia rugi besar lawan Qatar guys. Jadi apapun kita semak dulu di sini apakah yang telah dilakukan wasit sehingga kan Timnas Indonesia bisa kalah guys, bisa kalah. Saya pun rasa kecewa guys, tapi bukan kecewa disebabkan mencari kecewa di atas kekalahan yang pemain Timnas Indonesia main, tetapi kecewa di atas kecurangan yang telah dilakukan oleh wasit. Tapi untuk pemain-pemain Timnas Indonesia, saya betul-betul respect guys. Saya betul-betul respect pemain-pemain Timnas Indonesia nih. Kekalahan ini adalah kekalahan bermaruah. Itu yang saya lihat, kekalahan yang bermaruah. Apapun kita saksikan dulu apakah kesalahan ataupun perkara yang telah wasit lakukan terhadap perlawanan perdana yang
apa nih dimainkan oleh timnas Indonesia menentang Qatar semalam. Langsung kita saksikan klip video ini guys. Jom. Keputusan menjijikkan wasit Nasrullah. Nah, inilah wasit Nasrullah nih yang bikin timnas Indonesia rugi besar lawan Qatar. Penat-penat latihan guys. Indonesia usia 23 harus menerima kekalahan di pertandingan pembuka Piala Asia usia 23 2024 bermain di Stadion Jasim bin Hamad Senin 15 April 2024. Timnas Indonesia yang menantang tuan rumah Qatar cukup optimis untuk meraih kemenangan. Optimis, Salah satu faktor yang membuat pasukan Sinteyong lebih diunggulkan karena timnas Indonesia usia 23 dihuni para pemain yang memiliki pengalaman di level senior seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner hingga Rafael Strijk. Dan benar saja, meski bermain sebagai tim debutan, timnas usia 23 mampu mengimbangi permainan tuan rumah Qatar. Bahkan, timnas Indonesia usia 23 beberapa kali memiliki peluang untuk menciptakan gol lebih dulu. Salah satu peluang terbaik timnas Indonesia tercipta di menit ke-39. Rafael Strijk melakukan cut inside usai menerima umpan dari Ivar Jenner, lalu melepaskan tembakan ke sudut kanan gawang. Namun, bola membentur tiang dan keluar lapangan. Saat timnas Indonesia mulai menemukan ritme permainan, wasit Nasrullah Karibov justru memberikan hadiah penalti untuk tuan rumah. Momen itu terjadi di menit ke-44. Pelanggaran Rizky Ridho terhadap Mahdi Salem di kotak penalti membuat wasit menunjuk titik putih. Wasit sempat menganggap hal itu sebagai pelanggaran dari pemain Qatar. Namun, wasit VAR Sivakron Puudom dan juga asisten wasit VAR Tropong Somsing yang berasal dari Thailand mengindikasikan potensi terjadinya penalti untuk timnas dari Qatar. Thailand, guys. Setelah berunding dan juga melihat tayangan ulang VAR, wasit Nasrullah Karibov akhirnya menunjuk titik putih untuk tuan rumah. Khalid Ali yang maju sebagai eksekutor sukses mengecoh Hernando Ari. Skor 1-0 untuk Qatar pun bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, timnas Indonesia langsung tancap gas untuk menyamakan kedudukan. Namun, belum genap 1 menit babak kedua berjalan, timnas Indonesia harus bermain dengan 10 orang. Kali ini, gelandang timnas usia 23 Ivar Jenner harus diusir wasit Nasrullah karena dianggap menginjak lutut Saif dalam duel perebutan bola. Padahal, dalam tayangan ulang, jelas terlihat jika Ivar sama sekali tidak menginjak pemain timnas Qatar tersebut. Namun, wasit Nasrullah Karibov menolak untuk melihat tayangan ulang VAR dan tetap yakin dengan keputusannya. Ivar Jenner yang sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama akhirnya harus meninggalkan lapangan dengan rasa bingung dan kecewa setelah dirinya diganjar kartu kuning kedua. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan timnas Qatar untuk menggandakan skor di menit ke-54. Pelanggaran Witan Sulaiman terhadap Mesal berbuat tendangan bebas untuk timnas Qatar. Eksekusi Al-Rawi melaju deras ke sudut kanan gawang dan tak mampu dibendung oleh Hernando Ari. Tertinggal 0-2, Indonesia usia 23 masih terus semangat mengejar ketertinggalan. Sementara itu, para pemain Qatar usia 23 mulai mengulur-ulur waktu dengan berjatuhan di tengah lapangan. Meski begitu, para pemain timnas Indonesia tidak terpancing emosinya. Mereka seperti sudah paham dengan gaya khas pemain Timur Tengah. Sementara itu, pemain pengganti Nathan Chuaon mendapatkan peluang lewat tendangan bebas di menit ke-60. Namun, bola melambung di atas gawang. Marcelino Ferdinand memiliki peluang saat merangsak ke kotak penalti Qatar. Namun, pergerakannya dihentikan pemain bertahan lawan dengan tarikan tangan. Sayangnya, hal itu tidak dianggap sebagai pelanggaran oleh wasit Nasrullah. Ia menganggap jika Marcelino terjatuh dalam duel perebutan bola. Sementara itu, tuan rumah juga terus berupaya untuk mencetak gol ketiga. Tamim Mansur yang baru masuk menggantikan Al-Rawi memiliki peluang mencetak gol di menit ke-84. Namun, tembakan jarak dekatnya bisa dihalau oleh Hernando Ari. Bukannya memperkecil kedudukan, timnas Indonesia justru kembali kehilangan satu pemain di injury time babak kedua. Kali ini, Ramadan Sananta yang baru masuk di babak kedua, gelandang yang cukup mantap karena melanggar keras Mohamed Ais dari belakang. Keputusan itu diambil usai mengecek video tayangan ulang VAR. Bermain dengan 9 orang, timnas Indonesia tak mampu berbuat banyak dan skor 2-0 untuk Qatar bertahan hingga laga usai. Rangkaian keputusan kontroversial yang dilakukan oleh wasit membuat timnas Indonesia usia 23 menderita kerugian dan berpengaruh langsung pada hasil pertandingan.
Alhasil, akun Instagram wasit Nasrullo pun langsung menjadi sasaran kemarahan fans dari tim nasional Indonesia yang dibuat geram dengan rangkaian keputusannya. Tak hanya itu, akun Instagram Federasi Sepak Bola Qatar atau QFA juga kebanjiran komentar dari netizen Indonesia setelah laga Piala Asia Usia 23 2024. Status Qatar sebagai tuan rumah turnamen Piala Asia Usia 23 2024 menjadi sorotan karena dianggap terlalu banyak mendapatkan keuntungan. Sebelumnya, wasit Karibov ternyata pernah memimpin laga Indonesia. Saat itu, wasit berusia 38 tahun tersebut memimpin laga Kuwait versus Indonesia di kualifikasi Piala Asia. Pada laga itu, Indonesia menang dengan skor 2-1. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia usia 23 Sintayong menyebut laga kontra timnas Qatar usia 23 sebagai pertunjukan komedi. Saking lucunya, ia sampai tak bisa berkomentar banyak. Usai laga, Sintayong tak lupa mengucapkan selamat kepada Qatar selaku pemenang pertandingan. Namun, ia juga menyoroti sejumlah keputusan yang dibuat oleh wasit. Menurut Sintayong, laga tersebut tak ubahnya sebuah pertunjukan komedi. Ia menyesalkan pertandingan semacam itu hadir di turnamen sekelas Piala Asia Usia 23. Sintayong sendiri sampai harus mendapatkan peringatan kartu kuning karena melakukan protes terhadap keputusan aneh Nasrullo. Namun, terlepas dari kekalahan kontroversi timnas Indonesia atas Qatar, timnas usia 23 masih memiliki kesempatan untuk lolos ke babak 8 besar. Di pertandingan berikutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Australia usia 23 dan Yordania usia 23. Buktikan timnas Indonesia kawan wajib meraih kemenangan jika ingin melaju ke babak berikutnya. Itu ya yang dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh wasit terhadap perlawanan ketika timnas Indonesia melawan Qatar semalam. Jadi apa yang saya tengok, Qatar diuntungkan. Pertama, dia main di tempat sendiri, di kandang sendiri. Lepas tu dari segi kepimpinan wasit ya, sudah pastinya wasit-wasit kalau di AFC ini kebanyakan diambil wasit-wasit ataupun untuk war ini daripada Thailand, lepas tu Vietnam ya. Jadi ini yang melihat mengendalikan war ini adalah musuh tradisi timnas Indonesia. Jadi sudah pastinya mereka juga ingin Indonesia mungkin kalah begitu. Jadi inilah yang membuat timnas Indonesia terseksa ya, saya tengok dengan wasit yang mengendalikan perlawanan semalam itu. Jadi ada juga saya tengok goal penalty yang tidak semestinya berlaku ya, yang tidak perlu kerana wasit memang sudah tidak mengharap begitu, tetapi kerana diprotes oleh pemain-pemain dari Qatar nih, akhirnya ada itu tendangan penalty. Padahal mula-mula wasit tidak mengendahkan begitu, dia tidak nampaklah begitu, tetapi kerana protes daripada pemain-pemain Qatar ini, akhirnya dilihatlah war di situ, dan yang menjaga war itu daripada Thailand begitu, dari Vietnam. Jadi ya sudah pasti ini yang mereka maukan penalti ini. Akhirnya dua lah yang diperolehi oleh pasukan Qatar ya. Jadi apapun saya lihat timnas Indonesia telah melakukan bersungguh-sungguh ya. Memang mereka telah bekerja keras dan juga melakukan yang terbaik. Saya tidak kecewa terhadap pemain-pemain timnas Indonesia kerana mereka sudah melakukan yang terbaik, tetapi kecewa dengan sikap yang dilakukan oleh wasit terhadap perlawanan semalam. Jadi kalau berlanjutanlah macam itu, bagaimana sepak bola boleh maju kan? Yang sepatutnya menang, sepatutnya dibagi menang lah. Jadi jika berlaku kecurangan seumpama itu, sampai bila sepak bola ini boleh maju? Jadi apapun, untuk timnas Indonesia, kalian telah berjuang dengan penuh bermaruah dan kalian berjuang dengan 9 pemain ya. Jadi kalaupun Qatar menang, kerana pemain pun tinggal 9 orang, jadi 2 pemain andalan timnas Indonesia nih ya, yaitu Ivan dan juga Ramadan Sananta keluar. Jadi 9 orang guys. Jadi macam mana mau lawan 11 orang? Jadi inilah
perlawanan sepak bola yang penuh dramatik bagi saya ya. Jadi apapun keputusan yang menjijikkan ini, wasit Nasrullah yang bikin timnas Indonesia U23 rugi besar lawan dengan Qatar guys. Jadi apapun, semoga perlawanan seterusnya pasukan timnas Indonesia dapat mengangkat balik maruah timnas Indonesia itu setelah dicoret oleh Qatar begitu. Selaku tuan rumah sepatutnya tidak berlaku lah begitu kan. Jadi ini menggunakan wasit, lepas itu menggunakan kaedah-kaedah yang mencari punca pada timnas Indonesia agar dikenakan seperti kartu merah, lepas itu kartu kuning, dan yang peliknya sehingga Coach Sintayong dikenakan kartu kuning guys. Jadi macam mana seorang coach yang lebih mengetahui, lebih berpengalaman pun dikenakan kartu kuning? Setakutnya, segentarnya, begitu gentarnya mereka terhadap pasukan timnas Indonesia sehingga melakukan perkara seumpama itu. Apapun, kita akan mengikuti perkembangan cerita tentang Piala AFC ini dari masa ke semasa. Semoga timnas Indonesia dapat lagi sukses ya ketika melawan tim-tim yang lain untuk Piala AFC ini. Sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga timnas Indonesia sukses untuk perlawanan seterusnya. Assalamualaikum, bye-bye.